Hai semua, Assalamualaikum. Kali ini Dapur Mega mau berbagi resep cemilan dari olahan singkong. Ini cara membuatnya cukup mudah tapi rasanya sangat enak. Di luarnya itu crispy dan di dalamnya itu lembut dan juga lumer. Nah, untuk teman-teman yang penasaran bagaimana cara membuatnya dan apa aja bahan yang kita gunakan, yuk simak videonya. Langkah pertama, kita siapkan dulu sebanyak 700 gram singkong yang sudah kita kupas dan kita potong-potong juga seperti ini. Pilih jenis singkong yang kualitasnya bagus, biar nanti kalau kita kukus maupun kita rebus singkongnya itu empuk dan tidak keras. Langsung aja ini singkongnya kita kukus dulu dengan menggunakan api sedang lebih kurang 25 menit sampai nanti singkongnya ini matang ataupun empuk. Kalau teman-teman mau singkongnya ini direbus juga boleh ya, itu sesuai selera aja. Nah, ini singkongnya sudah matang setelah kita kukus lebih kurang 25 menit. Singkongnya sudah empuk seperti ini. Langsung aja dimatikan api kompor. Kemudian ini singkong kita angkat dan kita pindahkan ke wadah. Selagi singkongnya ini panas, ini singkong langsung aja kita hancurkan ataupun kita tumbuk dengan menggunakan gelas kaca seperti ini. Atau menggunakan alat yang lainnya, disesuaikan aja dengan alat yang ada di rumah. Kalau teman-teman pengen lebih cepat ataupun lebih mudah, ini singkong juga boleh dihaluskan dengan menggunakan chopper. Nah, ini singkongnya sudah mulai halus seperti ini. Langsung aja kita masukin 5 sendok makan gula pasir atau disesuaikan dengan tingkat kemanisan yang kita inginkan. Kita masukin juga setengah sendok teh garam halus, kemudian 3 sendok makan tepung tapioka. Kalau ketiga bahannya ini sudah kita masukin, ini akan kita aduk kembali sampai merata. Biar lebih mudah tercampur meratanya, di sini kita uleni aja dengan menggunakan tangan. Kebetulan tadi ini singkong kita kukus jadi kurang mengandung air dan agak kering seperti ini. Langsung aja kita tambahkan air matang secukupnya. Kemudian kita aduk dan kita uleni lagi singkongnya ini sampai merata. Sampai nanti tekstur singkongnya ini halus dan juga lembut dan pastinya bisa kita bentuk. Nah, ini dia adonan bola-bola singkongnya sudah jadi. Untuk hasilnya lebih kurang seperti ini. Hasilnya itu lembut dan juga halus. Ini siap untuk kita cetak. Lanjut kita siapkan adonan basahnya. Pertama di sini kita menggunakan 3 sendok makan tepung terigu. Kemudian kita tambahkan air putih secukupnya. Ini air putihnya kita masukin secara bertahap dan kita aduk sampai merata. Sampai nanti tidak ada tepungnya yang mengumpal ataupun yang bergelindir. Ini dia adonan basah ataupun adonan pencelupnya sudah jadi. Untuk hasilnya lebih kurang seperti ini, tidak terlalu encer dan juga tidak terlalu kental. Ini kita sisihkan dulu. Kemudian adonan bola-bola singkong tadi langsung aja kita cetak. Sebelumnya ini tangannya sudah kita cuci bersih ya. Kemudian kita olesi dulu dengan menggunakan minyak goreng biar nanti adonan singkongnya ini tidak lengket di tangan. Kemudian kita ambil secukupnya adonan, kemudian kita bulat-bulatkan seperti ini. Untuk ukuran besar kecilnya bola-bola singkong itu bebas sesuai selera aja. Kita lakukan hal yang sama sampai nanti adonan singkongnya ini selesai kita cetak. Nah, ini dia bola-bola singkongnya sudah selesai kita bulatkan seperti ini. Langkah selanjutnya ini akan kita kasih isian. Untuk isiannya bebas ya, sesuai selera aja. Di sini kita sudah siapkan coklat batang secukupnya. Lalu kita juga menggunakan 100 gram tepung panir. Kemudian ini adonan basah ataupun adonan pencelup yang sudah kita buat tadi. Langsung aja ini bola-bola singkong kita kasih isian. Pertama kita lubangi dulu bagian tengahnya seperti di video.
Lalu kita kasih isian coklat batang, kemudian kita tutup kembali sampai rapat. Kita pastikan ini bola-bola singkongnya tidak bocor ya, biar nanti pada saat digoreng coklatnya itu tidak meleleh keluar. Dan kita padat-padatkan juga seperti ini. Nah, ini sudah cukup, langsung aja kita celupkan ke adonan basah. Kemudian kita baluri dengan menggunakan tepung panir seperti di video. Dan ini dia hasilnya sangat cantik seperti ini. Kita lakukan hal yang sama sampai semua bola-bola singkongnya selesai kita cetak. Ini dia bola-bola singkongnya sudah selesai kita cetak. Dari satu adonan tadi menghasilkan 20 buah bola-bola singkong seperti ini. Ini bisa langsung kita simpan di dalam kulkas sebagai stok dan bisa juga langsung kita goreng ya. Nah, di sini kita sudah panaskan minyak goreng secukupnya. Kemudian bola-bola singkongnya ini kita goreng dulu sebagian. Kita goreng dengan menggunakan api sedang cenderung kecil. Bola-bola singkongnya ini akan kita goreng sampai matang, sampai nanti warnanya itu kuning keemasan. Saat mengoreng bola-bola singkongnya ini jangan lupa dibolak-balik juga biar nanti matangnya merata ke semua sisi. Nah, ini dia bola-bola singkongnya sudah matang, warnanya juga sudah kuning keemasan seperti ini. Langsung aja kita angkat dan kita tiriskan. Ini dia bola-bola singkongnya sudah matang, warnanya sangat cantik seperti ini. Bola-bola singkong ini selain rasanya enak, di luarnya itu juga crispy dan di dalamnya itu lembut dan coklatnya juga lumer. Ini cemilan rasanya sangat enak, di luarnya itu crispy dan di dalamnya itu juga lembut dan lumer. Nah, yang penasaran bagaimana cara membuatnya? Yuk simak videonya. Pertama-tama di sini kita siapkan dulu sebanyak 1 kilo ubi jalar atau ubi kuning. Ini ubinya sudah kita potong-potong dan kita cuci bersih juga seperti ini. Ini ubi langsung aja kita rebus. Untuk ubinya ini nggak harus direbus ya teman-teman, juga boleh dikukus, itu sesuai selera aja. Kalau ubinya sudah kita masukin semua seperti ini, langsung aja kita tambahkan air putih secukupnya atau sampai si ubinya ini terendam dengan air putih. Langsung aja ini ubi kita rebus selama 20 menit sampai si ubinya ini matang ataupun empuk. Nah, ini dia setelah kita rebus lebih kurang 20 menit, ini ubinya sudah matang. Langsung aja ini kita cek kalau sudah empuk seperti ini sudah cukup ya. Langsung aja dimatikan api kompor, kemudian kita angkat dan kita pindahkan ke wadah. Selagi ubinya ini panas, ini ubi langsung aja kita haluskan ataupun kita hancurkan dengan menggunakan gelas kaca atau disesuaikan dengan alat yang ada di rumah. Kalau ubinya sudah halus seperti ini, langkah selanjutnya kita masukin gula pasir lebih kurang 5 sendok makan. Untuk takaran gulanya ini itu bisa disesuaikan dengan tingkat kemanisan yang kita inginkan.
Kita tambahkan juga setengah sendok teh garam halus dan seperempat sendok teh vanili bubuk. Kalau ketiga bahannya ini sudah kita masukin, ini kita aduk kembali sampai merata. Kalau gula dengan ubinya sudah tercampur merata seperti ini, langkah selanjutnya kita masukin tepung terigu. Di sini kita menggunakan 3 sendok makan tepung terigu. Kemudian kita tambahkan juga 3 sendok makan tepung tapioka. Lanjut ini kita aduk kembali sampai merata, sampai nanti adonannya ini bisa kita bentuk ataupun kita cetak. Biar lebih gampang ataupun lebih mudah teraduknya, ini adonan langsung aja kita uleni dengan menggunakan tangan. Kebetulan ini adonan ubinya masih lembek seperti ini. Lanjut kita tambahkan kembali 2 sendok makan tepung terigu dan 1 sendok makan tepung tapioka. Lanjut ini adonannya kita uleni kembali sampai si adonannya ini benar-benar tercampur merata dan adonannya nanti bisa kita bentuk ataupun kita cetak. Nah, ini adonannya sudah jadi dan hasilnya lembut seperti ini. Ini sudah siap untuk kita cetak. Langsung aja ini adonan kita sisihkan terlebih dahulu. Lanjut kita siapkan adonan pencelup atau adonan basahnya. Di sini kita menggunakan 4 sendok makan tepung terigu. Kita tambahkan juga air putih secukupnya. Ini airnya kita masukin secara bertahap. Kita aduk sampai merata, sampai nanti tidak ada tepungnya ini yang mengumpal ataupun yang bergelindir. Nah, ini adonan basahnya sudah jadi. Untuk hasilnya lebih kurang seperti ini. Tidak terlalu encer dan juga tidak terlalu kental. Ini kita sisihkan terlebih dahulu. Langkah selanjutnya, ini adonan ubi langsung aja kita bulatkan atau kita cetak seperti di video. Sebelumnya ini tangan kita olesi dulu dengan menggunakan minyak goreng biar nanti adonan ubinya ini tidak lengket di tangan. Untuk ukurannya itu bisa disesuaikan dengan selera kita masing-masing. Kita bulatkan ataupun kita cetak adonan ubinya ini sampai selesai. Nah, ini dia adonan ubinya sudah selesai kita bulat-bulatkan seperti ini. Langkah selanjutnya ini akan kita kasih isian. Untuk isiannya di sini kita sudah siapkan coklat batang secukupnya. Lalu ini adonan basah yang sudah kita siapkan tadi. Kemudian kita juga menggunakan tepung panir secukupnya. Langsung aja ini adonannya kita kasih isian. Pertama kita lubangi dulu bagian tengahnya seperti ini. Kemudian kita masukin coklat batang, lanjut kita tutup kembali sampai rapat. Untuk bentuk cemilannya itu bebas ya, mau bulat ataupun memanjang itu sesuai selera aja. Nah, ini dia cemilannya sudah selesai kita cetak seperti ini. Langkah selanjutnya kita celupkan ke adonan basah. Kemudian kita baluri dengan tepung panir secara merata. Nah, ini dia hasilnya sudah jadi, warnanya sangat cantik seperti ini. Kita lakukan pengisian dengan cara yang sama sampai semua adonan ubinya ini habis. Nah, ini dia cemilan dari olahan ubinya sudah selesai. Kita kasih isian seperti ini. Ini bisa kita simpan di dalam kulkas sebagai stok dan bisa juga langsung kita goreng ya. Di sini kita sudah panaskan minyak goreng secukupnya, kemudian kita goreng sebagian. Cemilannya ini kita goreng dengan menggunakan api sedang cenderung kecil. Kita goreng sampai matang, sampai nanti warnanya itu kuning keemasan. Jangan lupa juga dibolak-balik biar nanti matangnya itu merata.
Nah, kalau sudah berwarna kuning keemasan seperti ini, itu tandanya sudah matang ya. Langsung aja kita angkat dan kita tiriskan. Ini dia cemilan dari olahan ubi jalarnya sudah jadi, warnanya sangat cantik, di luarnya itu crispy, di dalamnya itu lembut dan juga lumer. Ini cocok sekali dijadikan sebagai ide jualan kekinian maupun teman pada saat lagi ngopi. Nah, untuk teman-teman yang penasaran bagaimana rasanya, jangan lupa dicobain resepnya ya. Semoga video kali ini bermanfaat. Selamat mencoba dan terima kasih.